Selamat datang di Analisis Kuasa, LIKU, bersama saya Wawan Masudi, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Dalam edisi LIKU kali ini, kita akan mendiskusikan tentang perspektif-perspektif yang berkembang dalam memahami analisis politik Indonesia. Kajian atas politik Indonesia sudah dilakukan oleh banyak sekali ilmuwan, baik ilmuwan sosial, ilmuwan politik, political economist, political anthropologist, dan lain sebagainya. Dari kajian-kajian tersebut, ternyata Indonesia bukan hanya menyumbang data atau informasi terkait dengan struktur dan dinamika kekuasaan. Kajian atas Indonesia ternyata juga telah memberikan sumbangan yang sangat kaya terhadap state of the art ilmu politik, baik dalam ranah komparatif global yang lebih luas maupun dalam konteks kajian yang sangat spesifik tentang Indonesia. Analisis politik Indonesia karena itu membahas tentang bagaimana struktur, bagaimana dinamika, dan bagaimana perkembangan pengelolaan kekuasaan yang ada di Indonesia, baik pada masa pra-kolonial, pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan, pada masa sebelum demokrasi, dan pada masa pasca demokratisasi. Nah, kajian-kajian yang sudah dilakukan ini memberikan sumbangan dalam banyak sekali literatur. Misalnya, kajian atas masyarakat telah menghasilkan perspektif apa yang kita sebut sebagai plural society. Kajian atas masyarakat plural. Kajian terhadap karakteristik negara telah melahirkan kajian-kajian yang berhubungan dengan model-model negara bangsa atau bentuk negara bangsa di konteks non-Western, di konteks yang disebut sebagai kawasan atau wilayah post-colonial state. Kajian atas rejim yang berkembang telah menghasilkan apa yang disebut sebagai variasi non-demokratik rejim, seperti apa saja, pergeseran dari non-demokratik rejim ke demokratik rejim yang disebut sebagai kajian transisi demokrasi, dan termasuk menghasilkan kajian-kajian demokratisasi itu sendiri, serta perkembangan-perkembangan demokrasi, khususnya di negara-negara yang berada di Global South atau di wilayah bumi bagian selatan. Nah, secara garis besar ada dua perspektif atau ada dua kategori pendekatan yang akan saya diskusikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, kelompok perspektif atau pendekatan yang berhubungan dengan dimensi masyarakat atau cultural di dalam memahami politik Indonesia, di dalam melakukan analisis politik Indonesia. Kelompok kajian kedua yang nanti akan saya jelaskan, ini berhubungan dengan pendekatan negara. Pendekatan atau kajian yang mencoba untuk memahami karakteristik negara. Itu seperti apa? Secara lebih rinci, mari kita masuk ke masing-masing kelompok analisis. Kelompok pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan, berhubungan dengan pendekatan masyarakat atau pendekatan kultural. Studi atas struktur masyarakat Indonesia. Studi atas perkembangan masyarakat Indonesia sudah dilakukan oleh banyak ahli, bahkan sejak masa kolonial atau struktur masyarakat kolonial.
Salah satunya adalah J.S. Furnifal yang mengkaji struktur masyarakat Indonesia yang beliau beri karakteristik sebagai plural society. Kajian Furnifal atas masyarakat plural Indonesia bukan hanya mendefinisikan, bukan hanya menunjukkan bahwa masyarakat kita secara agama, secara etnis, secara suku bangsa beragam. Tetapi rupanya keberagaman etnis, keberagaman suku bangsa, keberagaman agama itu juga berkaitan dengan spesifikasi, karakterisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya apa? Artinya dalam kajian Furnifal yang dikembangkan atau dengan menggunakan data-data masyarakat Indonesia pada masa kolonial menunjukkan masing-masing suku bangsa, masing-masing kelompok masyarakat kita ternyata sudah memiliki karakter aktivitas ekonominya masing-masing. Dan kemudian karena mereka memiliki karakteristik aktivitas ekonomi yang berbeda, mereka saling berhubungan satu sama lain. Mereka saling bertukar komoditas. Mereka saling tergantung satu sama lain. Dari kajian Furnifal ini kita bisa memahami bahwa rupanya pluralitas masyarakat itu tidak sama dengan segregasi sosial. Kelihatannya mereka berbeda-beda, tetapi sungguhnya ada ketergantungan satu sama lain yang kuat. Dan itulah esensi dari masyarakat plural. Masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, tetapi saling tergantung satu sama lain. Sesuatu yang saya kira sangat relevan untuk kita gunakan dalam mengkaji dan memahami bahkan perkembangan masyarakat kita saat ini. Studi lain yang berhubungan dengan masyarakat dilakukan oleh Bugge yang mencoba memahami sesungguhnya karakteristik sosial masyarakat kita dikaitkan dengan perkembangan modernisasi itu seperti apa. Bugge kemudian sampai pada sebuah kesimpulan, masyarakat Indonesia ini adalah dual society. Masyarakat yang memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi terekspos dengan modernitas, sistem politik yang modern, perkembangan ekonomi yang modern pada masa itu tentu saja. Tapi pada saat yang bersamaan juga masih memiliki unsur-unsur dan karakteristik tradisional yang sangat kuat. Dua wajah ganda masyarakat inilah yang saya kira sampai saat ini juga masih relevan dan masih sangat bagus kalau kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya masyarakat kita sekarang yang merupakan masyarakat gabungan. Di satu sisi sedang mencoba untuk mengembangkan modernitas, terikat dengan nilai-nilai modern, tapi pada saat yang bersamaan juga masih terikat dengan unsur-unsur tradisionalitas. Dalam perspektif masyarakat ini, studi lainnya itu dilakukan oleh orang seperti Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat yang mencoba untuk menjelaskan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya Jawa itu seperti apa. Dari studi yang dilakukan oleh Geertz di sebuah kota kecil di Jawa Timur, Geertz menyebutnya Mojokuto, tapi banyak orang meyakini Mojokuto itu adalah Pare, sebuah kota kecamatan yang ada di Kediri. Geertz menemukan rupanya masyarakat Jawa ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok priayi, yang kedua abangan, yang ketiga santri. Kelompok santri, Geertz mengatakan adalah kelompok masyarakat yang memiliki praktek-praktek keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara struktur kelompok abangan, mereka cenderung dekat dengan budaya Jawa dan melakukan ritual-ritual berdasar budaya Jawa. Sementara kelompok priayi adalah kelompok masyarakat yang banyak berhubungan, banyak bekerja di sektor dalam tanda petik negara. Tentu banyak kritik yang dikemukakan orang terkait dengan teorinya Geertz. Tetapi lebih kurang, struktur sosial ini menurut Geertz ternyata juga memiliki kecenderungan terkait dengan attachment politik
terkait dengan afiliasi politik dari masing-masing. Masyarakat santri cenderung akan berafiliasi pada kekuatan politik agama secara spesifik Islam. Masyarakat abangan cenderung pada kekuatan politik nasionalis, atau pada masa lalu ada juga yang masuk ke Partai Komunis. Sementara kelompok masyarakat priayi lebih dekat dengan kekuatan-kekuatan politik nasionalis. Meskipun banyak kritik, meskipun banyak kelemahan di sana-sini, saya kira pendekatan Geertz tentang 3 kategori ini juga masih relevan dalam memahami perilaku politik masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Meskipun sekali lagi mungkin banyak penyesuaian di sana-sini. Nah, itu 3 contoh tentang bagaimana kita memahami atau melakukan analisis politik Indonesia dengan menggunakan pendekatan masyarakat. Tentu masih banyak yang lain yang nanti bisa kita eksplor.